Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku 2, sambungan dari novel Dosenku Suamiku 1. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Kim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Jika Kim punya banyak salah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk selalu menunggu. Oke, langsung saja. Check the sound. Setelah sampai di kantor, Dira segera masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai di mana ruangan Ray berada. Cewek itu lalu mengirim pesan kepada Yerin. Hari ini masih di ruangan Pak Ray kan? Masih Bu. Bu Dira di mana? Saya udah di kantor. Baik Bu. Saat lift terbuka, Dira segera melangkahkan kakinya dengan cepat menuju meja sekretaris dan mengabaikan beragam tatapan dari orang kantor pada dirinya. Kedua alis Yerin terangkat saat melihat Dira yang kini berjalan dengan langkah cepat ke arahnya. Cewek itu segera beranjak dari duduknya dan menyambut istri atasannya tersebut. Halo Bu Dira. Dira menghentikan langkahnya tanpa membalas sapaan Yerin. Cewek itu segera bertanya, mereka masih di dalam? Yerin mengangguk. Betul Bu, ucapannya dengan cepat. Tadi saya lihat juga ada satu orang lagi yang ikut masuk ke ruangannya Pak Ray, lanjutnya. Dira mengerutkan dahinya. Cewek atau cowok? Tanyanya. Cowok Bu, kayaknya lebih tua beberapa tahun dari Pak Ray, jelas Yerin. Dira membatin. Jangan bilang suami Reni nyusul juga. Bu, panggil Yerin, membuat Dira kembali fokus pada dirinya. Ayah saya di mana? Tanya Dira kemudian. Pak Erik masih ada urusan di luar Bu. Satu alis Dira naik. Cewek itu kemudian menganggukkan kepalanya dan kembali membatin. Oh, pantesan Reni kesini. Ternyata ayah lagi nggak di kantor. Kemudian Dira berkata kepada Yerin, ayo temenin saya masuk. Yerin membelalakkan kedua bola matanya. Saya Bu, tanyanya dengan perasaan terkejut. Dira mengangguk. Kenapa kaget gitu? Tanyanya. Yerin segera menggelengkan kepalanya dengan ragu-ragu. Saya nggak berani Bu, ucapnya. Dahi Dira mengerut. Nggak berani kenapa? Emangnya Pak Ray kanibal? Bukan Bu. Pak Ray kan atasan saya takut Pak Ray marah dan mecat saya karena tahu saya yang cepuin dia ke ibu, jelas Yerin. Lah, salah dia sendiri kok, ucap Dira. Cewek itu kemudian menarik lengan Yerin dengan kuat sebelum Yerin kembali menolak ajakannya. Pokoknya hari ini kamu jadi saksi, ucapnya. Ya Allah Bu, aduh, keluh Yerin dengan perasaan takut. Dira lalu menghentikan langkahnya di dekat jendela ruangan Ray sembari mengintip dari celah yang tersisa. Cewek itu kemudian bertanya lagi pada Yerin, kamu yakin dia Reni kan? Yerin perlahan mengangguk, saya yakin Bu. Oke, gumam Dira. Tidak lama kemudian ia segera membuka pintu ruangan Ray dengan cepat, membuat Ray dan dua orang yang ada di dalam ruangan tersebut menoleh ke arah dirinya dan Yerin. Dira, ucap Ray dengan kerutan di dahi. Pria itu kemudian beralih menatap Yerin yang kini berdiri di sebelah istrinya tersebut. Dira langsung menatap orang yang duduk tepat di hadapan Ray saat ini. Cewek itu lalu berkata dengan pelan, Reni? Ray beranjak dari duduknya kemudian melangkah dengan cepat mendekati Dira yang masih berdiri di depan pintu ruangan. Kenapa kamu di sini? Tanya Ray. Langkahnya kini berhenti tepat di hadapan Dira. Dira mengerutkan dahinya lalu menoleh ke arah Yerin. Kenapa Bu? Tanya Yerin dengan terbata-bata. Ia ketakutan. Sayang, panggil Ray. Dira langsung merangkul bahu Yerin dan kembali menoleh ke arah sang suami sembari tersenyum. Yerin kemarin ngajak aku makan bareng di dekat kantor, jadi pas pulang dari kampus aku langsung kesini. Jelasnya lalu menampilkan gigi ratanya. Bu, gumam Reni dengan tatapan bingung ke arah Dira. Oh, Ray kemudian menganggukkan kepalanya. Mau pergi sekarang? Tanyanya. Dira beralih melirik ke arah cewek yang masih duduk di hadapan Ray tadi. Tanpa menjawab pertanyaan Ray barusan, cewek itu langsung bertanya balik pada sang suami. Itu siapa? Ray ikut menoleh ke arah cewek tersebut sejenak. Kemudian ia kembali menatap Dira dan berkata, Oh iya, dia. Ray menggantungkan ucapannya membuat Dira menatap dirinya dengan satu alisnya naik.
Dia siapa? Tanyanya. Namanya Reni, ucap Rey. Renin dia Fatihah, keponakannya aku. Lanjutnya kemudian ia ingat bahwa Dira mungkin akan agak sensitif mendengarkan nama Reni. Jadi lebih baik dirinya segera memberitahu nama panjang keponakannya tersebut pada sang istri. Kedua mata Dira terbelalak. Keponakan? Tanyanya dengan terbata-bata. Rem mengangguk. Iya, dia keponakan aku. Itu papanya, namanya Farid. Dia anak dari kakaknya mama aku, jelasnya. Mama kamu? Tanya Dira dengan masih mengelak. Rey mengangguk sembari tersenyum simpul. Iya, mama aku, mertua kamu. Dira menatap Rey sambil meneguk salivannya sejenak. Ia merasa berdosa karena sempat berprasangka buruk pada sang suami. Cowok itu kemudian melirik ke arah Yerin yang kini tampak tidak enak hati kepadanya. Maaf bu, bisik Yerin dengan kepala yang menunduk. Dira menggeleng. Yerin tidak sepenuhnya salah. Nama perempuan yang bersama Rey itu memang Reni. Hanya saja Dira yang salah karena tidak memberitahu seperti apa Reni mantan Rey kepada Yerin. Apa-apa kok, bisik Dira, membuat Yerin kembali menegakkan kepalanya dengan tatapan tidak percaya. Kamu duduk dulu, tanya Rey membuat Dira tersadar bahwa dari tadi mereka masih berdiri di depan pintu dan membuat beberapa orang di kantor memperhatikan mereka. Dira segera melepas rangkulannya dari bahu Yerin. Cewek itu kemudian mengangguk dan mengikuti langkah Rey menuju sofa yang ada di ruangan tersebut, sedangkan Yerin kembali ke tempatnya. Saya permisi dulu. Kemudian Yerin menutup kembali pintu ruangan Rey. Farid beranjak dari duduknya dan tersenyum ke arah Dira. Ia lalu mengulurkan tangannya ke arah Dira untuk mengajaknya berjabat tangan. Saya Farid, ucapnya memperkenalkan diri. Dira tersenyum tipis. Ia segera menjabat tangan Farid dan berkata, saya Dira, salam kenal. Setelah selesai berkenalan dengan Farid, tiba-tiba saja Renin dia mengulurkan tangannya ke arah Dira dan mengajaknya berjabat tangan. Halo tante, saya Renin dia. Bisa dipanggil Reni atau Nindya, tapi kebanyakan yang manggil Reni, ucapnya memperkenalkan diri. Dira lalu menjabat tangan keponakannya Rey tersebut. Halo Nindya, saya Anindira, bisa dipanggil Anin atau Dira, ucapnya kemudian tersenyum simpul. Kenapa nggak manggil nama saya Reni aja tante? Tanya Reni. Dia membuat Dira mengerjapkan kedua matanya sejenak. Lebih enak manggil Nindya sih, jawab Dira dengan asal-asalan. Tapi Om Rey manggil saya Reni, ucap Reni. Dia sembari melirik ke arah Rey. Rey melihat sekilas ke arah Dira, kemudian berkata kepada sang keponakan, mulai sekarang Om ikut Tante Dira manggil kamu Nindya ya. Rey Nindya kemudian melepaskan jabatan tangannya dengan Dira. Cewek itu kembali melirik ke arah Rey dan berkata dengan nada julid, bucin banget. Dira terkekeh pelan sejenak. Om kamu gak ada bucin-bucinnya sama tante, ucapnya. Masa sih Tan? Tanya Rey Nindya dengan penasaran. Dira mengangguk. Kamu kepo banget, tegur Farid kepada sang anak. Biarin pak, aku kan penasaran, Om Rey bucin apa enggak, ucap Renin dia. Ia lagi-lagi berkata, padahal saking bucinnya tadi malam udah jam 10 Om Rey masih nekat mau beliin Tante Dira coklat. Katanya Tante suka banget sama coklat. Rey menatap Renin dia dengan tatapan tajam. Bisiknya menyuruh sang keponakan untuk diam, sedangkan Farid tampak menahan tawa melihat Rey yang saat ini tampak salah tingkah. Dira mengerutkan dahinya. Tadi malam, tanyanya. Renin dia mengangguk. Iya Tan, tadi malam kan Om Rey bantuin dia belajar buat ujian, jelasnya. Di mana? Tanya Dira. Tatapannya kini berubah menjadi serius. Di rumah Nindya Tan, soalnya Nindya minta ajarin mama sama papa, mereka malah gak ngerti. Jadi papa minta tolong ke Om Rey dari kemarin, jelas Nindya. Dira perlahan mengangguk. Oh, jadi semalam Pak Rey ke rumah sepupunya. Bentar, jangan bilang yang waktu itu. Dira menggantung ucapannya membuat Nindya mengerutkan dahinya dengan tatapan penasaran. Waktu itu apa tante? Tok tok tok. Ketukan di pintu ruangan Rey membuat mereka berempat langsung mengalihkan pandangannya dan menatap orang yang kini membuka pintu ruangan tersebut. Ceklek. Permisi, ucap ayah sembari masuk ke dalam ruangan Rey. Loh, ayah, ucap Dira dengan tatapan bingung. Ayah tersenyum lalu melangkah mendekati mereka. Tadi sekretarisnya bilang kamu kesini, jadi ayah cuma mau ngecek, jelasnya.
Dira tersenyum, kemudian ia mencium punggung tangan ayahnya sejenak. "Gimana kabar kamu?" tanya ayah. "Alhamdulillah baik ya, ayah gimana?" Dira bertanya balik. "Alhamdulillah ayah juga sehat." Kemudian ia mengalihkan pandangannya dari Dira ke arah Renindya dan kata, "Oh, kamu yang waktu itu kesini ya?" Renindya tersenyum sembari mengangguk. "Betul pak." "Hari ini datang sama siapa?" tanya ayah sembari menatap Farid yang berada di sebelah Renindya. "Sama papa saya," jawab Renindya. "Halo pak," sapa Farid kepada ayah. Ia kemudian menjabat tangan ayah sejenak. "Dia sepupu Rey ya?" ucap Rey memberitahu ayah. "Oh, berarti ini keponakan kamu, Rey?" tanya ayah. "Betul ya. Saya kira waktu itu dia salah satu mahasiswi kamu," ucap ayah lalu terkekeh pelan. "Bukan om, saya juga belum jadi mahasiswi," ucap Renindya membuat suasana menjadi tidak canggung. "Ayah masih sibuk?" tanya Rey. "Sekarang udah nggak sibuk." "Kenapa, Rey?" tanya ayah kemudian. "Habis pulang kerja mau ngajak ayah makan bareng, soalnya Dira juga udah ada rencana makan bareng sama sekretaris Rey di dekat sini. Jadi sekalian aja kalau ayah mau," ucap Rey. Dira melirik ke arah Rey dengan dahi yang merut. Tadi dirinya hanya berbohong kepada Rey. Kayaknya ayah nggak bisa ikut. Ayah mau langsung pulang aja, kasihan Bunda Dira sendirian di rumah." "Maaf ya," ucap ayah. "Nggak apa-apa kok ya," ucap Dira dengan cepat. Ia kemudian tersenyum sembari menempatkan gigi ratanya. "Kalau gitu kalian lanjut aja ya, ayah pulang duluan." "Oke ya, hati-hati," ucap Dira. Tidak lama kemudian setelah ayah pergi, Rey kembali membuka suara untuk bertanya kepada Farid dan Renindya. "Kalian mau ikut juga?" "Kayaknya enggak dulu, Rey, kita berdua mau langsung pulang aja," ucap Farid. "Oh, oke," ucap Rey sembari menganggukkan kepalanya. "Kalau gitu kita pulang duluan ya," ucap Farid untuk pamit kepada Rey dan Dira. "Oke, hati-hati." Dira melirik ke arah Rey sembari membatin. Berarti yang dari kemarin itu emang bukan Reni mantan Pak Rey, tetapi Renindya ponakannya Pak Rey. "Kamu mau makan di mana?" tanya Rey membuat Dira tersadar. "Apa?" tanya Dira kemudian. "Kamu sama Yerin mau makan di mana?" ucap Rey mengulang pertanyaannya tadi. "Di itu tuh, kafe apa namanya?" Dira kemudian mengalihkan pandangannya dari Rey sambil berpura-pura memikirkan nama tempat yang ingin dia kunjungi bersama Yerin. "Apa ya namanya? Lupa," ucapnya kemudian. "Loh," Rey mengerutkan dahinya. "Nanti aku tanyain dulu deh," ucap Dira. Rey merasa ada yang aneh dengan tingkah Dira. Kemudian "Kamu beneran mau makan bareng Yerin kan?" tanyanya. "Tatajinya mau, sekarang enggak." "Udah kenyang?" tanya Rey. "Iya, udah kenyang duluan," jawab Dira dengan cepat. "Oh ya udah," ucap Rey lalu mengangguk. Dira kembali menatap Rey tepat di kedua bola matanya sang suami. Satu alis Rey naik. "Kenapa?" tanyanya. Dira hanya menggeleng sejenak. "Dira?" Dira kemudian menarik tangan kanan Rey dan mencium punggung tangan sang suami sejenak, membuat Rey membelalakkan kedua bola matanya. "Loh sayang." Dira lagi-lagi menatap kedua bola mata Rey. "Mohon maaf lahir dan batin sayang. Maafin kalau aku ada salah perilaku ataupun salah sangka dikit." Setelah mengucapkannya, Dira langsung melangkah dengan cepat keluar dari ruangan sang suami. "Dira?" panggil Rey, tetapi sama sekali tidak digubris oleh Dira. "Dira kenapa jadi aneh gitu?" gumam Rey keheranan.